dipersembahkan oleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan kita kembali bersua dalam program kesayangan kita yang tentunya adalah Taman Kalbu. Secara khusus kita berada di Kelurahan Mado, Kecamatan Pulau Hiri, ya, agak berangkat jauh dari kota Ternate. Di kesempatan ini kita akan mendiskusikan tema-tema seputar kita, dan tema kita di kesempatan ini adalah cegah pernikahan dini, persiapkan generasi yang kuat. Seperti biasa, kami juga akan menghadirkan narasumber yang kompeten. Sudah ada bersama saya di tengah-tengah kita, saya sapa Ustadz Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang kedua saya sapa juga yang sudah tidak asing lagi bagi Anda pemirsa Gamalama TV, Bunda kita, Bunda Haja Masdi bin Bakar, pemerhati keluarga, perempuan dan anak, dan juga merupakan tenaga ahli dari Puspaga Kota Ternate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bunda? Alhamdulillah, sehat saya. Baik, selain kedua narasumber tadi, ada juga narasumber dari Pengadilan Agama. Saya sapa Bapak Bahri Konoras, Hakim Pengadilan Agama ya Kota Ternate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Baik, dan tentunya narasumber juga tidak sendiri. Seperti biasa, kami juga menghadirkan para jamaah, dan kesempatan spesial ini kami menghadirkan para jamaah dari Majelis Taklim Al-Aulia, Kelurahan Mado, Kecamatan Pulau Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, bisa TV, saya ingatkan kembali bahwa tema kita di kesempatan ini adalah cegah pernikahan dini, persiapkan generasi kuat. Dan langsung saja kita akan menyimak beberapa penyampaian materi dari narasumber yang sangat spesial di kesempatan ini. Di kesempatan pertama saya berikan kepada Ustadz Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farrada siyama ruknan min arkanil Islam alal mu'minin al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunziqa ilaha minad dunya ila daris salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu majelis talim yang insyaallah dirahmati dan diberkati Allah. Pertama-tama saya mengajak kita untuk tidak henti-hentinya selalu kita bersyukur pada Allah atas izin dan ridha Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bermuajah dalam majelis ini, itu ya, alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya hari ini kita hadir untuk berbicara tentang ada satu hal yang sudah dikeluarkan peraturan wali kota Ternate tentang usaha pencegahan pernikahan atau perkawinan usia dini. Usia dini itu bukan orang punya nama Dini, bukan ya, bukan adik kita, anak kita, gadis kita punya nama Dini, bukan. Dini itu artinya terlalu cepat kasih kawin ya, usianya masih terlalu muda terus dikasih kawin. Nah itu, jadi sebab itu makanya agama juga memberikan petunjuk. Jadi kalau umpamanya orang itu mau menikah atau dikasih kawin anak-anak kita, anak itu sudah dewasa ya. Dewasa itu dalam arti bahwa dewasa fisiknya, kemudian dewasa pikirannya ya, dewasa mentalnya, dewasa pengetahuannya, dewasa ekonominya. Karena namanya anak-anak itu kalau suka kawin itu berarti sebenarnya orang tua sudah lepas dong, bikin rumah tangga sendiri ya, bikin rumah tangga sendiri. Itu dalam Al-Quran dia bilang begini, salah satu tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakan laki-laki punya pasangan perempuan, perempuan punya pasangan laki-laki. Itu artinya pasangan hidupnya. Nah, untuk apa? Litas kunu ilaiha, agar hidup mereka menjadi tenang, tentram. Itu tujuan perkawinan yang paling utama itu ya, bahwa orang kawin itu harus dapat tenang, mendapatkan ketenangan hidup.
masih bujang, itu hidupnya masih belum tenang, masih cari sana cari sini yang cocok, siapa kira yang mana yang cocok untuk dijadikan teman hidupnya, itu belum tenang. Nah, tapi seharusnya sudah kawin itu setelah mendapatkan pasangan hidupnya, maka dia harus tenang. Maka ibu-ibu, anak-anak kita nanti baik anak laki-laki maupun anak perempuan harus diberikan bimbingan. Laki-laki, namanya anak laki-laki namanya Ahmad. Ini kebetulan di sini ada moderator kita namanya Ahmad, tapi bukan Ahmad ini maksudnya. Ahmad yang ibu punya anak, kalau nama Ahmad itu namanya. Nah, kalau anak mau kawin itu anda lihat baik-baik, muka mata lebar-lebar. Ya, buka mata lebar-lebar lah, cari. Ya, cari. Tapi nanti kalau kamu sudah menikah, usianya sudah cukup, kamu sudah menikah, kalau sudah menikah, sudah kawin, itu matanya jangan terlalu lebar buka. Ya, kadang-kadang ada orang belum kawin alimnya luar biasa, tapi setelah sudah kawin bukan alimnya tapi liar. Ya, nah, itu ini makanya harus diberikan bimbingan, pada anak-anak itu supaya begitu juga anak gadis. Ya, kalau anak laki-laki tadi, ya, katanya kita dalam berita bahwa seorang wanita Siti Hawa itu kan istrinya Adam atau punya nenek moyang itu kan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam, ya. Jadi makanya kalau boleh kasih tahu anak-anak, Mat, kalau anak mau cari tanya baik-baik, pamannya si ketemu namanya Siti, ya, atau Ani, ya. Mohon maaf kalau sih ada nama Ani, ada Siti, ya. Tanya, nih, apakah memang kamu ini adalah tulang rusukku yang hilang dulu, yang diambil dulu, ya. Nah, kalau memang sudah pas itu tulang rusuk, insya Allah hidup akan bahagia. Nah, yang menjadi masalah itu kalau istrinya itu bukan tulang rusuknya, tapi tulang rusuk apalah begitu, nah, itu kan jadi masalah. Nah, itu. Nah, ini sebuah arti kata-kata kiasan yang punya makna, harus tambah fikir, ya. Nah, sehingga ketika mereka sudah menikah, itu tadi dikatakan litaskunu ilaiha, kemudian Allah menciptakan mereka cinta kasih, ya, antara satu dengan yang lain. Nah, harus cinta itu harus dibangun, ya, bangun sedemikian rupa sehingga betul-betul mereka saling mencintai, ya. Jadi cinta itu kan orang bilang begini, mencintai itu adalah kata kerja, kemudian dicintai itu adalah kata sifat, ya. Tetapi cinta itu sendiri bukan kata kerja, bukan juga kata sifat, tapi dia adalah kata hati, ya. Artinya apa? Orang itu kalau mau berkenal kepada seorang wanita atau seorang laki, itu harus dari hati. Hati itulah nanti akan bisa berbicara, inilah insya Allah yang menjadi pasangan hidup saya. Nah, sehingga nanti dalam pergaulan rumah tangga itu, karena ketika membangun rumah tangga itu bukan datang kemarin terus model, ya, orang kecil-kecil dulu bikin rumah-rumah kecil, satu datang bawa sagu satu lempeng, ikan satu potong-potong, dulu makan rame-rame, habis itu bubar, terada. Harus rumah tangga itu harus, orang bahasa sana bilang harus langgeng, ya. Nah, sehingga tercipta suasana nyaman, aman, tentram, bahagia, sejahtera dalam kehidupan rumah tangga. Nah, sehingga setiap hari itu selalu ada senyuman, selalu ada kebahagiaan yang tercipta dari anak-anak kita yang sudah kita kasih kawin itu, ya. Jangan sampai sebaliknya, malah setelah sudah jadi rumah tangga, berumah tangga, sudah kawin, sudah punya suami, sudah punya istri, setiap hari bukan yang dengar, yang dilihat adalah kegembiraan dan kebahagiaan dari wajahnya, tetapi selalu dihiasi dengan tangisan, menangis. Ari, kalau bahasa ini kan ari toh. Nah, itu orang bilang, "Cek, ini rumah tangga, rumah sebelah itu apa dia itu rumah tangga atau rumah duka itu?" Ya. Kok menangis terus? Nah, itu. Jadi sebab itu makanya ibu-ibu, anak-anak mulai dari kecil, sejak anak-anak masih dalam kandungan itu sudah harus dididik. Ada orang bijak mengatakan, didiklah anak-anakmu 100 tahun sebelum dia lahir. Nah, artinya mulai dari cari pasangan hidup dan lain sebagainya ketika sedang hamil, ya. Sekali ibu-ibu ini kan masih juga mau punya anak, toh, Bu? Masih mau, toh? Ya, nanti kan ada pitua, ya. Kalau ada pitua baru punya anak kan repot juga itu, ya. Ya, dan kalau pemajikan masih pada muda-muda, masih pada apa namanya produktif, ya, silakan, tidak ada masalah, ya. Tapi ketika sudah ada, harus kita mampu mendidik, mengarahkan mereka sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah,
Jadi kalau umpamanya di sini kita lihat untuk menyiapkan generasi yang kuat, memang dalam agama itu sangat dianjurkan. Kita punya anak-anak, Al-Quran sini Allah mengatakan begini, ya, lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim, ya, hendaklah seseorang itu dia harus merasa khawatir, ya, merasa takut, jangan sampai di belakang hari dia tinggalkan generasi atau anak-anaknya orang-orang yang lemah imannya, lemah agamanya, lemah fisiknya, lemah ekonominya. Itu bahaya. Kita harus bagaimana menciptakan mereka menjadi generasi yang kuat, karena generasi orang mukmin yang kuat, sehat, itu lebih disukai Allah daripada orang yang lemah dan sakit-sakitan, ya. Rasulullah mengatakan bahwa al-mu'minu qawiyun ahabbu ilallahi minal mu'mini dhaif. Seorang mukmin yang kuat dan sehat itu lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah dan sakit-sakitan. Kalau kita kuat, anak-anak kita kuat, insya Allah dia bisa belajar dengan baik, dia bekerja dengan baik, dia bisa memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Dan itulah maka dikatakan manusia itu yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana kalau umpama sakit-sakit itu kasih manfaat apa? Diri sendiri terbisa urus. Nah itu. Jadi makanya harus kita berusaha sedemikian rupa. Dan ibu-ibu sekalian, jadi jangan terlalu cepat. Anak-anak yang mau dikasihkan ketika mereka punya umur sudah dewasa, ya. Kalau dalam undang-undang itu ya paling tidak sudah paling sedikit itu 19 tahun, ya. Tapi kalau 19 tahun kalau mereka masih sekolah, jangan dulu dipaksakan. Nah sekarang ini bukan lagi seperti zaman Siti Nurbaya, ya. Orang tua harus carikan jodoh anak, tidak perlu, ya. Dia sendiri yang dapat. Tapi kalau seandainya kita didik mereka dengan baik, Nabi mengatakan ada 6 hal yang harus kita, kewajiban orang tua harus berikan kepada anak-anak, ya. Pertama, berikan dia nama yang bagus. Kalau punya anak, kasih nama yang bagus-bagus. Cari dalam Al-Quran, hadis, ada banyak sekali nama Islam, ya. Ada cerita sedikit satu saya mau. Ada seorang ibu itu begitu hamil, dia datang tanya, Ustaz, saya pun anak ini sudah, kandungan ini sudah hampir 7 bulan, ya. Jadi bagaimana kalau saya ingin Ustaz nanti kasih tahu nama saya, anak saya ini dikasih nama Ustaz, yang kasih nama yang bagus. Ya sudah ibu cari, sudah di Al-Quran ada, di hadis ada, di buku-buku itu banyak. Oh sudah Ustaz, nanti saya cari. Sudah begitu, sudah 2 bulan kemudian dia sudah melahirkan. Terus dia datang bilang, Ustaz, anak saya sudah lahir. Terus ibu kasih nama siapa? Saya kasih nama dia Tony, Ustaz. Terus Ustaz tanya, diambil di mana itu? Ya sampai dalam Al-Quran, Ustaz. Ada memang dalam Al-Quran nama Tony, ada kata Tony. Dia bilang ada ji Ustaz. Coba ibu baca. Saya ambil dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. jadi diambil dari Tony rajimnya itu. Nah, karena apa? Nama itu adalah sebuah doa. Artinya tong kasih nama seorang anak, tong berharap nanti anak itu punya sifat, punya sikap, punya perilaku, punya fa'il, punya kaul, ya. Itu sebagus nama yang disandangnya. Nah, gitu. Yang kedua, setelah pun diberikan nama, dia lahir, kasih nama pertama aja di telinga kanan, Iqamah di telinga kiri, supaya begitu dia besar, yang paling rekam pertama sekali dia dengar ketika lahir itu adalah suara-suara kalimat-kalimat thayyibah. Karena seorang anak baru lahir, matanya belum bisa melihat, ya, lidah belum bisa merasakan. Bila ibu kalau umpamanya lahir terus ambil uang 500.000 goyang-goyang di mukanya, dia tidak tahu itu apa. Belum bisa dia berfungsi, lidah belum bisa berfungsi, mata belum bisa melihat, hidung belum bisa mencium bau atau bau busuk, dia tidak tahu. Tapi satu-satunya sudah berfungsi adalah pendengaran atau telinga. Maka dibisikkan di telinganya, Allahu Akbar, sebagaimana orang ajan itu. Nah, supaya yang paling pertama kali dia dengar ketika lahir di dunia adalah itu. Nah, sehingga nanti kalau ketika dia besar, insya Allah kemudian diikuti dengan pendidikan yang bagus, begitu dengar orang ajan dia merasa tertarik, terpanggil hatinya. Dan sekarang ini ibu-ibu tuh lihat kalau anak-anak itu, kalau orang ajan maghrib segala macam, gunung lewat dia motor itu, coba dicek itu, mungkin dulu waktu lahir itu tidak ajan di telinganya itu bahaya sekali itu, ya. Nah, ajari dia agama, nah, supaya dia bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk dan seterusnya, sampai kepada
terakhir ke bawah, kasih makan dia makanan yang halal, jangan kasih makanan yang haram. Itu bisa berpengaruh kepada sikap dan perbuatannya, ya. Nah, kemudian ketika dia sudah dewasa, carikan jodohnya. Nah, saya kira kalau ibu-ibu anak-anak sekarang tidak perlu cari lagi. Yang penting ibu bisa memberikan pendidikan yang bagus mulai dari pertama sampai yang keberapa tadi, dan yang keenam itu adalah carikan jodoh. Insya Allah dia sudah dapat jodoh sesuai dengan kehendak agama maupun orang tua. Tinggal kita memfasilitasi saja. Karena apa? Belum tentu kalau mama ibu cari, ngana harus kawin nih laki-laki ini, ya. Tidak boleh. Karena tadi saya bilang, cinta itu adalah kata hati tadi. Memang punya mau, tapi belum tentu sudah sesuai dengan anak-anak pemau. Nah, tinggal kita harus mendidik mereka dengan baik, sehingga mereka ketika mencari jodohnya, insya Allah akan sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Saya kira begitu, Bu, ya. Jadi nanti salah sementara ada pertanyaan baru tong kembangkan dia lagi. Jadi intinya bahwa kita harus mampu menyiapkan generasi-generasi yang kuat, ya. Jadi kita harus takut. Jangan sampai kita tinggalkan generasi kita, generasi yang lemah, ya. Bahaya sekali. Dia tidak akan bisa memberikan dampak kepada kita, memberikan doa kepada kita. Didik mereka supaya mereka tahu agama, sehingga ketika ibu dan bapak, siapa saja kalau ketika pada saat menghadapi sakratul maut, itu dia baku rebe bisi di telinga kita, bekerebe surat Yasin, baca di dekat kita. Tapi kalau tentara didik dia menjadi anak yang saleh, tapi malah dia jadi anak salah, gitu ibu mau meninggal, dong subakalai baku rebut kunci lemari, baku rebut sertifikat tanah, baku rebut itu speed dan lain sebagainya yang punya orang tuanya punya, kan. Itu bahaya sekali. Saya kira mungkin sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa. Pemirsa Gawat TV dan para jamaah, bahwa ternyata di Kota Ternate ini sudah mengeluarkan Perwali nomor 2 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan usia dini. Apa sebabnya? Ternyata bahwa pernikahan dini itu sangat meningkat, apalagi di masa pandemi saat ini. Lalu bagaimana dampaknya kalau itu terjadi? Baik dari sisi keluarga, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kita akan dengarkan penjelasan dari Umi kita, Bunda Haja Masti bin Abu Bakar, pemerhati keluarga perempuan dan anak, sekaligus tenaga ahli dari Puspaga Kota Ternate. Silakan, Bunda. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tadi sudah dijelaskan juga Ustaz, dini itu berarti perkawinan di bawah umur. Perkawinan dini ini akan mengakibatkan beberapa hal kalau kita tidak jaga. Karena di Kota Ternate banyak terjadi masalah perkawinan dini. Perkawinan dini banyak mengakibatkan dari segi kesehatan. Tadi Pak Mat bilang, kesehatan bisa menyebabkan kanker rahim karena alat-alat produksinya belum siap, ya, belum 19 tahun. Jadi sebenarnya 19 tahun itu paling minimal. Kalau boleh mereka masih sekolah, jangan kita menikah dulu, kasih menikahkan mereka, ya. Ibu-ibu, nah ibu harus kasih tahu ibu-ibu yang menjadi taklim ini, ya, yang lain belum hadir, kasih tahu supaya mencegah. Bisa juga dari segi kesehatan anak kita stunting. Ibu-ibu sudah ada stunting tuh, anak yang lain apa? Kembel kecil. Itu akibat karena memang alat-alat produksi itu belum kuat, baru belum matang tingkat ekonominya, ya, sehingga makanan juga tidak berikan juga bergizi, yang bukan bergizi, akhirnya anak lahir stunting, ya. Terus juga anak dari segi sekolah, anak masih sekolah sudah menikah, ya, kan putus sekolah, anak-anak kan harus menjadi pengganti kita ini ke depan nanti. Kalau ini kita kan sudah tiada, anak-anak ini menjadi harapan kita, harapan agama, harapan bangsa, harapan negara. Anak-anak merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus menjaga dengan baik. Ibu, saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu bahwa ibu-ibu ini
terutama kita perempuan ibu-ibu kalau dalam keluarga, umum madrasah ul-ula, guru pertama dan utama di dalam keluarga sebelum anak itu ke masyarakat, ke sekolah dan lain-lain. Jadi saya ingin sampaikan perwali nomor 2 ini harus ibu-ibu sosialisasi di rumah tetangga supaya dicegah jangan lagi ada perkawinan dini. Mungkin itu pertama dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa ya. Jadi memang pernikahan dini itu tidak ada bagus-bagusnya ya. Tadi katakan bahwa berdampak tidak baik bagi kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan ya. Artinya tingkat kecerdasannya itu akan sangat dipengaruhi ya dari fulus gitu. Baik, seperti itu ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Setelah ini nanti juga akan ada penyampaian materi juga ya terkait dengan bagaimana dari negara menyikapi pernikahan dini ini ya. Untuk itu nanti kita akan dengarkan sama-sama dari hakim kita ini dari Pengadilan Agama Kota Ternate. Baik pemirsa Gamal TV dan juga para jamaah, kita break dulu sebentar. Taman Kalbu akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.